Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Syabr, bulan kesabaran? Mengapa demikian? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu separuh kesabaran. H.R. Tirmidzi. Saat berpuasa, kita belajar menahan diri. Menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada makanan di depan mata, tapi kita tidak menyentuhnya. Ada minuman segar yang menggoda, tapi kita tidak meminumnya. Bahkan, terhadap sesuatu yang halal seperti berhubungan dengan pasangan, kita pun menahan diri demi menjalankan perintah Allah. Inilah bentuk kesabaran yang nyata, di mana kita secara sadar mengekang hawa nafsu dan patuh terhadap ketentuannya. Namun, kesabaran dalam puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, kita juga diajarkan untuk menahan emosi, menahan lisan dari ucapan yang buruk, dan menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. H.R. Bukhari Muslim. Betapa besar nilai kesabaran dalam Islam. Bahkan Allah menjanjikan pahala yang tidak terbatas bagi mereka yang bersabar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Bayangkan, Allah sendiri yang menjamin pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Dan bulan Ramadan adalah momen terbaik bagi kita untuk melatih kesabaran ini. Jika kita bisa bersabar menahan lapar, haus, dan godaan lainnya selama sebulan penuh, maka semoga setelah Ramadan berlalu, kita menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Di luar bulan Ramadan, mungkin kita sering merasa sulit menahan emosi, mudah marah, atau tergoda melakukan hal yang tidak baik. Namun, di bulan yang mulia ini, kita diberi kesempatan untuk melatih diri. Ketika ada seseorang yang memancing emosi, kita cukup berkata, "Inni syoimun, aku sedang berpuasa." Ini bukan sekadar kata-kata, tapi pengingat bahwa kita harus lebih tenang dan sabar. Selain itu, Allah juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. H.R. Bukhari Muslim. Sungguh, betapa besar keutamaan orang-orang yang bersabar dalam menjalankan ibadah ini. Maka dari itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk benar-benar melatih kesabaran kita. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari keburukan, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan berlalu. Tapi, bagaimana caranya agar kita bisa lebih mudah bersabar dalam menjalani puasa dan kehidupan sehari-hari? Apa saja tips agar kita tetap tenang saat menghadapi godaan dan ujian? Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas cara-cara praktis untuk melatih kesabaran,
baik di bulan Ramadan maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa pahala bagi orang-orang yang bersabar tidak memiliki perhitungan. Hal ini sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan balasan yang sangat besar kepada mereka yang bersabar dalam menjalani perintah-Nya, menghadapi cobaan, dan menjauhi larangan-Nya. Tidak ada batasan pahala bagi mereka yang memiliki keteguhan dalam kesabaran. Dalam Islam, sabar terbagi menjadi 3 jenis utama. Pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa pahala bagi orang-orang yang bersabar tidak memiliki perhitungan. Hal ini sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan balasan yang sangat besar kepada mereka yang memiliki keteguhan dalam kesabaran, baik dalam menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, maupun menghadapi ujian hidup. Dalam Islam, sabar terbagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, seperti menjalankan sholat, berpuasa, dan beribadah dengan penuh ketekunan. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, seperti menahan diri dari perbuatan dosa dan hal-hal yang dilarang. Ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, seperti musibah, kehilangan, dan ujian hidup lainnya. Dari ketiga jenis sabar ini, puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang mencakup semuanya. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan selama berpuasa, serta menghadapi berbagai ujian seperti lapar, haus, dan godaan lainnya. Puasa memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam. Tidak seperti amal ibadah lainnya yang memiliki batasan pahala, seperti satu kebaikan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Puasa dinilai langsung oleh Allah dan diberikan balasan yang tak terhingga. Dalam hadits qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hr. Muslim, An-Nasai, Ed-Darimi, dan Al-Baihaqi. Hadits ini menunjukkan bahwa puasa memiliki nilai ibadah yang sangat istimewa. Jika amal lain dihitung dalam hitungan pahala yang berlipat ganda, maka puasa adalah ibadah yang langsung dinilai oleh Allah, tanpa ada batasan balasan yang ditetapkan. Ada beberapa alasan mengapa puasa mendapat keutamaan khusus dan pahala tanpa batas dari Allah. Pertama, puasa adalah bentuk kesabaran yang sempurna. Seorang muslim harus bersabar dalam menjalankan puasa, menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Kedua, puasa adalah ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Berbeda dengan sholat, sedekah, atau ibadah lainnya yang bisa terlihat oleh orang lain, puasa hanya diketahui oleh Allah dan orang yang menjalankannya. Ketiga, puasa mengajarkan keikhlasan karena dilakukan tanpa motif mencari pujian dari manusia. Keempat,
Puasa menahan hawa nafsu, bukan hanya lapar dan haus tetapi juga menahan diri dari perkataan yang buruk, amarah, serta perbuatan yang sia-sia. Allah menjanjikan berbagai balasan bagi mereka yang bersabar, terutama dalam menjalankan puasa. Di antaranya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hr. Bukhari Muslim. Selain itu, orang yang berpuasa juga akan masuk ke dalam surga melalui pintu khusus bernama Ar-Rayyan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa memasukinya. Hr. Bukhari Muslim. Keutamaan lainnya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Hr. Bukhari Muslim. Sabar adalah kunci utama dalam menjalankan ibadah, terutama puasa. Karena puasa adalah bentuk kesabaran yang sempurna, Allah memberikan balasan yang luar biasa bagi mereka yang menjalaninya. Pahala bagi orang yang sabar, terutama dalam puasa, tidak memiliki batasan, dan hanya Allah yang akan memberikan balasan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kesabaran dalam menjalankan ibadah, khususnya di bulan Ramadan. Karena semakin tinggi tingkat kesabaran kita, semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Namun, selain pahala tanpa batas, masih ada keutamaan lain dari sabar yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Apa saja keutamaan lainnya? Mari kita bahas di pembahasan selanjutnya. Mendapatkan Mayyatullah. Keutamaan sabar yang kedua adalah mendapatkan Mayyatullah, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk keistimewaan luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah dengan hamba-Nya bukan dalam arti fisik atau zat, tetapi dalam bentuk rahmat, perlindungan, pertolongan, dan ridha-Nya. Ketika seseorang menghadapi cobaan hidup dengan sabar, ia tidak pernah sendirian. Allah selalu bersamanya, memberikan ketenangan hati dan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sabar mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Mereka tidak hanya memperoleh pahala besar, tetapi juga mendapatkan pertolongan dan perlindungan langsung darinya. Dalam ayat lain, Allah kembali menegaskan, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal 66. Ucapan ini bukan sekadar janji, tetapi juga jaminan bahwa siapapun yang bersabar akan selalu mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai ujian yang menguji kesabaran kita. Bisa jadi itu berupa kehilangan orang yang kita cintai, masalah ekonomi, cobaan dalam pekerjaan, atau bahkan ujian dalam keluarga. Namun, orang yang sabar akan selalu merasa tenang karena yakin bahwa Allah bersamanya. Mereka percaya bahwa setiap cobaan yang datang pasti membawa hikmah dan bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat. Seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah
6. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, selalu ada solusi dan pertolongan yang Allah siapkan bagi mereka yang bersabar. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar ini juga terbukti dalam kisah para nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Musa, alaihi salam saat dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan, Bani Israel mulai panik karena di depan mereka ada lautan, sementara di belakang mereka ada pasukan Fir'aun yang siap membunuh. Namun, Nabi Musa tetap tenang dan sabar. Ia berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara 62. Dengan izin Allah, laut pun terbelah dan Nabi Musa serta kaumnya selamat. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar bersama orang-orang yang sabar dan bertawakal kepadanya. Begitu pula dalam kisah Nabi Yusuf, alaihi salam yang mengalami berbagai cobaan sejak kecil. Ia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah hingga dipenjara, tetapi ia tetap bersabar. Pada akhirnya, Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang pemimpin di Mesir dan mempertemukannya kembali dengan keluarganya dalam keadaan mulia. Ini adalah bukti bahwa siapapun yang bersabar, Allah akan bersamanya dan memberikan jalan keluar terbaik. Di dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa pertolongan Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama kesulitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." H.R. Tirmidzi. Hadits ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada ujian yang abadi. Jika kita mampu bersabar, Allah pasti akan memberikan solusi dan kemudahan yang tak terduga. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar juga mencakup berbagai bentuk pertolongannya. Salah satunya adalah ketenangan hati. Banyak orang yang mengalami tekanan hidup, tetapi mereka yang sabar akan tetap merasakan ketenangan karena yakin Allah tidak akan membiarkan mereka sendirian. Selain itu, Allah juga memberikan bimbingan kepada orang-orang yang sabar agar mereka dapat menemukan jalan keluar terbaik dalam setiap kesulitan. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 23. Bentuk kebersamaan Allah yang lain adalah perlindungan dari kejahatan. Orang yang bersabar akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dalam berbagai situasi. Misalnya, ketika seseorang bersabar menghadapi fitnah atau perlakuan buruk dari orang lain, Allah akan membelanya dengan caranya sendiri. Seperti kisah Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah dalam peristiwa Haditsul Ifk, Allah sendiri yang akhirnya menurunkan wahyu membebaskannya dari tuduhan keji tersebut. Terakhir, kebersamaan Allah juga berarti bahwa orang-orang yang sabar akan mendapatkan ridha-Nya. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Tidak ada balasan bagi hambaku yang bersabar ketika aku mengambil orang yang dicintainya di dunia selain surga." H.R. Bukhari. Ini adalah janji luar biasa bahwa orang yang bersabar dalam kehilangan dan musibah akan mendapatkan balasan terbaik, yaitu surga. Dari semua ini, kita bisa memahami bahwa sabar bukan sekadar menahan diri dari keluhan atau amarah, tetapi juga menunjukkan keimanan dan keteguhan hati. Sabar adalah tanda bahwa seseorang benar-benar menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Maka, siapapun yang ingin mendapatkan perlindungan, rahmat,
dan pertolongan Allah, hendaknya ia memperkuat kesabarannya dalam menghadapi segala ujian hidup. Namun, selain mendapatkan kebersamaan Allah, masih ada keutamaan lain dari sabar yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Apa keutamaan berikutnya? Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kunci kebaikan dalam sabar dan syukur. Sabar adalah kunci dari segala kebaikan. Bersama dengan syukur, sabar menjadi dua sikap utama yang menjadikan seseorang tetap dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup selalu penuh dengan dinamika. Ada saat-saat bahagia, ada pula masa-masa sulit. Seorang mukmin yang sejati tidak akan kehilangan arah dalam menghadapi dua keadaan tersebut. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapat musibah, ia bersabar. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan dia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika mendapat kesempitan dia bersabar dan itu baik baginya." HR Muslim. Hadits ini mengajarkan bahwa seorang mukmin selalu berada dalam kebaikan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jika dia mendapatkan rezeki yang berlimpah, kesejahteraan, atau kebahagiaan, ia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, jika ia diuji dengan musibah, kesulitan, atau penderitaan, ia tidak berkeluh kesah, melainkan bersabar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sifat ini menjadikannya sebagai orang yang selalu berada dalam kebaikan, terlepas dari keadaan yang sedang ia alami. Sejarah mencatat bahwa para nabi dan orang-orang saleh selalu menggabungkan dua sikap ini dalam kehidupan mereka. Nabi Sulaiman, alaihi salam adalah contoh seorang nabi yang mendapatkan kekuasaan luar biasa, tetapi ia tetap bersyukur kepada Allah dan tidak sombong. Sebaliknya, Nabi Ayub, alaihi salam diuji dengan penyakit bertahun-tahun, kehilangan anak-anak dan hartanya, tetapi ia tetap bersabar dan tidak pernah meninggalkan keimanannya. Sikap sabar dan syukur ini menjadi teladan bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang mampu mengamalkan keduanya, maka hidupnya akan penuh dengan kebaikan dan berkah dari Allah. Bahkan, orang yang mampu bersabar dalam menghadapi ujian dan bersyukur dalam menerima nikmat akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai oleh Allah. Keutamaan sabar yang keempat adalah mendapatkan cinta dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." Quran Surat Ali Imran 146. Mendapatkan cinta dari Allah adalah keutamaan yang luar biasa. Ketika Allah mencintai seseorang, maka ia akan mendapatkan perlindungannya, kasih sayangnya, dan penjagaannya. Allah akan membimbingnya dalam setiap langkah hidupnya dan menjaganya dari berbagai keburukan. Ketika seseorang telah dicintai oleh Allah, hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan. Ia akan diberikan ketenangan dalam hatinya, mendapatkan kemudahan dalam setiap urusannya, dan selalu berada dalam jalan yang lurus. Bahkan, jika ada orang yang memusuhinya, Allah sendiri yang akan membelanya. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Barang siapa yang memusuhi waliku, hamba yang dicintai oleh Allah, maka aku akan memeranginya." HR Bukhari. Hadits ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dicintai Allah memiliki perlindungan langsung darinya. Mereka tidak perlu takut terhadap ancaman atau gangguan dari orang lain, karena Allah sendiri yang akan membela mereka.
Contoh nyata dari hal ini dapat kita lihat dalam kisah Nabi Musa, alaihi salam. Ketika ia dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, Allah melindunginya dengan membelah laut sehingga ia dan kaumnya bisa selamat. Begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkali-kali mendapatkan ancaman dari kaum Quraisy, tetapi selalu dilindungi oleh Allah hingga akhirnya memenangkan perjuangannya. Selain itu, orang-orang yang dicintai Allah juga akan mendapatkan pertolongan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam sebuah hadits qudsi lainnya, Allah berfirman, "Jika aku mencintai seorang hamba, aku menjadi pendengarannya ketika ia mendengar, menjadi penglihatannya ketika ia melihat, menjadi tangannya ketika ia memegang, dan menjadi kakinya ketika ia berjalan." H.R. Bukhari. Makna dari hadits ini adalah bahwa Allah akan membimbing setiap langkah orang-orang yang dicintainya. Mereka akan selalu berada di jalan yang benar, dijauhkan dari kesalahan, dan diberikan petunjuk dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Maka, bagi siapa saja yang ingin mendapatkan cinta Allah, hendaknya ia memperbanyak kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Semakin seseorang bersabar, semakin besar pula kasih sayang yang akan diberikan Allah kepadanya. Dari berbagai keutamaan sabar yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa sabar bukan hanya sekadar menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga menjadi kunci utama untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup. Dengan bersabar, seseorang bisa mendapatkan pahala tanpa batas, mendapatkan kebersamaan dengan Allah, selalu berada dalam kebaikan bersama syukur, dan bahkan dicintai oleh Allah. Sabar adalah kekuatan yang akan membawa seseorang menuju kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup, karena di balik kesabaran ada banyak keutamaan yang Allah janjikan. Namun, selain sabar, ada satu hal lagi yang juga sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Apa itu? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Hakikat sabar. Banyak orang mengira bahwa sabar berarti menerima segala sesuatu dengan pasrah tanpa perlawanan. Padahal, dalam Islam, sabar adalah sikap aktif yang menunjukkan keteguhan hati dalam menjalani perintah Allah dan menghadapi ujian hidup. Sabar yang memiliki banyak keutamaan luar biasa ini terbagi menjadi 3 aspek utama. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini berarti berusaha tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, meskipun terasa berat atau penuh rintangan. Contohnya adalah menjaga sholat 5 waktu, berpuasa, serta melaksanakan kewajiban agama lainnya dengan penuh keikhlasan. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Menahan diri dari larangan Allah membutuhkan kekuatan dan pengendalian diri. Tidak tergoda oleh perbuatan dosa seperti berbohong, berbuat curang, atau berzina adalah bentuk kesabaran yang sangat mulia. Ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Setiap manusia pasti diuji dengan berbagai kesulitan, baik berupa kehilangan, kesedihan, atau penderitaan. Sabar dalam menghadapi musibah adalah tanda ketakwaan dan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik. Dengan memahami 3 aspek ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh keberkahan. Lalu, apa saja keutamaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar? Mari kita bahas lebih lanjut. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan berarti seorang mukmin harus berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun terkadang perintah itu terasa berat dan bertentangan dengan hawa nafsunya. Setiap kewajiban yang telah Allah tetapkan mengandung hikmah dan manfaat yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam menjalankannya,
Seorang mukmin sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Seorang mukmin harus tetap menjalankan ibadah yang diwajibkan, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, serta menunaikan haji bagi yang mampu. Terkadang, rasa malas, lelah, atau kesibukan duniawi menjadi penghalang dalam menunaikan ibadah. Namun, sabar dalam ketaatan menuntut kita untuk mengesampingkan hal-hal tersebut demi memenuhi perintah Allah. Bahkan, ketika seseorang menghadapi cemoohan atau tekanan dari orang lain karena taat beribadah, ia harus tetap teguh dan istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 153. Ayat ini menegaskan bahwa sabar dan sholat adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Dengan sabar, seseorang mampu menjalankan perintah Allah meskipun terasa berat. Sedangkan dengan sholat, ia akan mendapatkan kekuatan spiritual untuk terus istiqomah di jalannya. Selain itu, sabar dalam ketaatan juga mencakup kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Mempelajari Al-Quran dan Hadits, memahami hukum-hukum Islam, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kesabaran yang besar. Ada banyak rintangan yang bisa menghambat seseorang dalam belajar agama, seperti rasa malas, lingkungan yang tidak mendukung, atau bahkan kesibukan duniawi yang menyita waktu. Namun, seorang mukmin yang sabar akan terus berusaha menambah ilmu dan meningkatkan pemahaman agamanya. Bahkan dalam berdakwah, seorang muslim juga dituntut untuk memiliki kesabaran yang luar biasa. Menyampaikan kebenaran seringkali menghadapi penolakan, hinaan, bahkan ancaman. Namun, sebagaimana para nabi dan rasul yang tetap teguh dalam menyampaikan risalah Allah, seorang mukmin juga harus bersabar dalam mengajak orang lain kepada kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak tantangan dalam dakwahnya, namun beliau tetap sabar dan istiqomah hingga Islam tersebar luas. Dalam kehidupan sehari-hari, sabar dalam ketaatan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, ketika seseorang merasa berat untuk bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud, namun ia tetap berusaha melakukannya. Atau ketika seseorang memiliki kesempatan untuk berbuat maksiat, tetapi ia menahan diri karena ingin tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Dengan bersabar dalam ketaatan, seseorang akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya serta pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran, jalan keluar datang bersama kesulitan, dan sesudah kesempitan pasti ada kelapangan." H.R. Ahmad. Dengan demikian, sabar dalam ketaatan adalah salah satu kunci utama menuju keberhasilan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lalu, bagaimana dengan sabar dalam menjauhi maksiat? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sabar dalam meninggalkan larangan. Kesabaran tidak hanya dibutuhkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dalam meninggalkan segala larangannya. Ada kalanya seseorang rajin dalam ibadah, seperti sholat dan puasa, tetapi ia tetap sulit meninggalkan maksiat. Sholat 5 waktu dijalankan, tetapi judi masih dilakukan. Puasa Ramadan tidak pernah terlewat, tetapi ghibah tetap menjadi kebiasaan. Fenomena ini sering disebut dengan istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sebagai seorang mukmin,
Kita harus berusaha untuk tidak hanya taat dalam menjalankan perintah Allah, tetapi juga memiliki kesabaran dalam menjauhi segala larangannya. Karena hakikatnya, ketaatan kepada Allah tidak akan sempurna jika seseorang masih terus melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tinggalkanlah dosa yang tampak maupun yang tersembunyi." Quran Surat Al-An'am 120. Meninggalkan maksiat memerlukan kesabaran yang besar karena seringkali hawa nafsu dan lingkungan sekitar menggoda seseorang untuk melanggarnya. Banyak orang merasa sulit meninggalkan dosa karena adanya kebiasaan, tekanan sosial, atau kesenangan sesaat yang diberikan oleh maksiat itu sendiri. Namun, orang yang benar-benar beriman akan menahan diri dan tetap berpegang teguh pada jalan yang benar. Kesabaran dalam meninggalkan maksiat juga mencakup pengendalian diri dari godaan yang datang dari berbagai arah. Salah satu bentuk maksiat yang seringkali sulit ditinggalkan adalah kemaksiatan emosional, seperti marah, dendam, atau iri hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah." H.R. Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan fisik, melainkan pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya. Sabar dalam menahan amarah adalah bentuk kesabaran yang luar biasa karena seringkali dalam situasi tertentu, seseorang merasa ingin melampiaskan emosinya tanpa berpikir panjang. Namun, Islam mengajarkan bahwa orang yang mampu menahan amarahnya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Selain itu, kesabaran dalam meninggalkan larangan juga mencakup menjauhi pergaulan yang buruk. Lingkungan dan teman-teman memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang mendukung perbuatan maksiat, maka ia akan lebih sulit untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, seorang mukmin harus berusaha mencari lingkungan yang baik dan menjauhi segala bentuk pergaulan yang bisa menjerumuskannya ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur." Quran Surat At-Taubah 119. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu cara untuk tetap istiqomah dalam menjauhi maksiat adalah dengan berada di lingkungan yang baik dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Teman yang baik akan selalu mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Sedangkan teman yang buruk justru bisa menarik kita ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kesabaran dalam meninggalkan larangan juga berarti mengendalikan hawa nafsu. Banyak dosa terjadi karena seseorang tidak mampu menahan keinginannya. Contohnya, seseorang yang tahu bahwa riba itu haram, tetapi tetap melakukannya karena tergoda oleh keuntungan duniawi. Atau seseorang yang tahu bahwa zina itu dosa besar, tetapi tetap melakukannya karena tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling cerdas adalah yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya tetapi tetap berharap ampunan dari Allah." H.R. Tirmidzi. Dengan demikian, orang yang benar-benar beriman harus memiliki kesabaran dalam meninggalkan maksiat dan menahan hawa nafsunya agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Karena hakikatnya, kesabaran ini akan membawa seseorang kepada keberkahan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang mampu bersabar dalam meninggalkan larangan, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana firman-Nya, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya."
Quran Surat At-Talaq 23. Dengan memahami pentingnya kesabaran dalam meninggalkan larangan, seorang mukmin akan lebih mudah menghindari dosa dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Lalu, bagaimana dengan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup? Mari kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Sabar dalam musibah. Kesabaran tidak hanya dibutuhkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dalam meninggalkan segala larangannya. Ada kalanya seseorang rajin dalam ibadah, seperti sholat dan puasa, tetapi ia tetap sulit meninggalkan maksiat. Sholat 5 waktu dijalankan, tetapi judi masih dilakukan. Puasa Ramadan tidak pernah terlewat, tetapi ghibah tetap menjadi kebiasaan. Fenomena ini sering disebut dengan istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sebagai seorang mukmin, kita harus berusaha untuk tidak hanya taat dalam menjalankan perintah Allah, tetapi juga memiliki kesabaran dalam menjauhi segala larangannya. Karena hakikatnya, ketaatan kepada Allah tidak akan sempurna jika seseorang masih terus melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tinggalkanlah dosa yang tampak maupun yang tersembunyi." Quran Surat Al-An'am 120. Meninggalkan maksiat memerlukan kesabaran yang besar karena seringkali hawa nafsu dan lingkungan sekitar menggoda seseorang untuk melanggarnya. Banyak orang merasa sulit meninggalkan dosa karena adanya kebiasaan, tekanan sosial, atau kesenangan sesaat yang diberikan oleh maksiat itu sendiri. Namun, orang yang benar-benar beriman akan menahan diri dan tetap berpegang teguh pada jalan yang benar. Kesabaran dalam meninggalkan maksiat juga mencakup pengendalian diri dari godaan yang datang dari berbagai arah. Salah satu bentuk maksiat yang seringkali sulit ditinggalkan adalah kemaksiatan emosional, seperti marah, dendam, atau iri hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah." H.R. Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan fisik, melainkan pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya. Sabar dalam menahan amarah adalah bentuk kesabaran yang luar biasa karena seringkali dalam situasi tertentu, seseorang merasa ingin melampiaskan emosinya tanpa berpikir panjang. Namun, Islam mengajarkan bahwa orang yang mampu menahan amarahnya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Selain itu, kesabaran dalam meninggalkan larangan juga mencakup menjauhi pergaulan yang buruk. Lingkungan dan teman-teman memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang mendukung perbuatan maksiat, maka ia akan lebih sulit untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, seorang mukmin harus berusaha mencari lingkungan yang baik dan menjauhi segala bentuk pergaulan yang bisa menjerumuskannya ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur." Quran Surat At-Taubah 119. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu cara untuk tetap istiqomah dalam menjauhi maksiat adalah dengan berada di lingkungan yang baik dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Teman yang baik akan selalu mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar, sedangkan teman yang buruk justru bisa menarik kita ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kesabaran dalam meninggalkan larangan juga berarti mengendalikan hawa nafsu. Banyak dosa terjadi karena seseorang tidak mampu menahan keinginannya. Contohnya, seseorang yang tahu bahwa riba itu haram, tetapi tetap melakukannya karena tergoda oleh keuntungan duniawi.
Atau seseorang yang tahu bahwa zina itu dosa besar, tetapi tetap melakukannya karena tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling cerdas adalah yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya tetapi tetap berharap ampunan dari Allah. Hr. Tirmidzi. Dengan demikian, orang yang benar-benar beriman harus memiliki kesabaran dalam meninggalkan maksiat dan menahan hawa nafsunya agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Karena hakikatnya, kesabaran ini akan membawa seseorang kepada keberkahan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang mampu bersabar dalam meninggalkan larangan, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Dengan memahami pentingnya kesabaran dalam meninggalkan larangan, seorang mukmin akan lebih mudah menghindari dosa dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Masya Allah, begitu luar biasa keutamaan dan hakikat kesabaran dalam Islam. Sabar bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga menjadi kunci keberkahan hidup. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dalam ketaatan, meninggalkan larangan, dan menghadapi ujian hidup. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Subscribe juga channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.